Oke, kita lanjutkan. Jadi ya, harga obligasi terkait dengan besaran R-nya itu nanti tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yang disebutkan dengan yield obligasi. Nah, kemudian ini contoh ya, hubungan antara harga obligasi dan juga yieldnya untuk obligasi yang umurnya itu 20 tahun dan kuponnya itu sebesar 15%. Kira-kira yieldnya seperti ini harganya ya. Jadi semakin lama besarnya ya, lamanya yieldnya nanti semakin besar, nanti harga obligasinya itu juga akan semakin menurun. Jadi kalau tadi 16% itu nilai parnya 1.000, kalau dia nanti yieldnya 10% ya jadi bunganya ya berarti jadi 1.500, kalau 8% jadi 1.700, kalau 18 berarti tadi menurun ya, jadi harganya menjadi diskon jadi sekitar 15. Kalau yieldnya semakin tinggi ya sudah juga. Tuh, ini ya hubungan obligasi dan yield ya, umur 20 tahun di kuponnya 16% ya. Jadi ini di sini jadi di titik yang lain. Kemudian selain menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara yield dan juga harga obligasi, jadi nanti gambar barusan itu mencerminkan adanya 4 hal penting. Itu yang pertama, jadi kalau misalkan yieldnya itu di bawah tingkat kupon, harga kupon, kemudian harga jual obligasinya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan nilai parnya, atau kemudian menjadi harganya premium, ya harga yang mahal. Kemudian yang kedua adalah kalau yieldnya itu di atas tingkat kupon, ya, kemudian harga obligasinya kemudian menjadi lebih rendah dari nilainya atau kemudian menjadi harga diskon lebih murah. Kemudian yang ketiga adalah kalau harga yieldnya itu itu sama dengan tingkat kupon yang diberikan, nanti akan sama obligasinya harganya dengan nilai par. Nah, hubungan antara harga dan yield itu tidak berbentuk garis lurus, tapi kemudian membentuk kurva cekung, ya seperti yang digambar sebelumnya ini, ya menjadi kurva cekung, ya untuk mengatakan bahwa nilainya itu kemudian harganya semakin turun, ya kalau yieldnya rendah berarti itu juga bisa semakin tinggi, ya kalau yieldnya itu semakin besar, ya kemudian harganya akan semakin turun. Nah, kemudian maturitas dan juga harga obligasi. Jadi perubahan daripada harga obligasi tadi ya, itu terjadi akibat adanya perubahan tingkat bunga di pasar yang dipengaruhi oleh namanya maturitas atau tingkat kupon dari obligasi. Nah, kalau terjadi kenaikan ya atau bahkan penurunan ya, jadi kalau terjadi kenaikan nanti tingkat bunga gitu ya, maka harga obligasi itu berarti dia mempunyai maturitas lebih lama dan akan mengalami penurunan. Jadi kalau harga tingkat bunganya itu naik, kemudian harga obligasi maturitasnya itu menurun, ya. Kemudian harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai maturitas lebih pendek atau ceteris paribus. Nah, kebalikannya kalau misalkan bunganya itu menurun, gitu ya, berarti harga obligasi itu dia punya maturitas lebih lama, gitu ya. Maturitas lebih lama nanti mengalami yang namanya kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai maturitas lebih pendek. Itu kebalikannya, itu terkait dengan maturitas harga obligasi. Ya, perubahan harga obligasi dari berbagai tingkat bunga pasar gitu ya, dan berbagai maturitas di kupon sebesar 16% gitu ya. Kalau 16% kan sama ya, karena dia nilai parnya itu di 16% sesuai dengan contohnya kita tadi. Tapi kemudian yang namanya nilai par enggak berarti kemudian 16%-nya ini sekedar contoh aja. Nah, jadi maturitas tahunnya jadi 1 tahun ya, kita maturitasnya sekian ya.
jadi yieldnya 6% gitu, nanti ya 185 5 tahun jadi meningkat jadi 1.400 ya. Semakin tinggi nih ya, kemudian yieldnya semakin rendah, berarti dia juga semakin mahal gitu. Jadi halnya kalau yieldnya itu semakin besar, maka maturitas tahunnya semakin lama, nilainya dia juga akan semakin mengecil. Tuh. Kemudian tingkat kupon dan harga obligasi. Jadi perubahan harga obligasi itu biasanya terjadi karena adanya perubahan tingkat bunga, tergantung tingkat kupon yang diberikan si obligasi tersebut. Kalau misalkan terjadi perubahan tingkat bunga, maka harga obligasi nanti punya tingkat kupon yang lebih rendah ya, dan relatif nanti dia berfluktuasi dibandingkan dengan harga obligasi yang tingkat kuponnya itu lebih tinggi sesuai dengan contoh-contoh yang sudah disebutkan ya. Contohnya, jadi harga obligasi dan tingkat bunga pasar dia maturitasnya 10 tahun, ada berbagai tingkat kupon obligasi ya, misalkan 10 tahun nih ya, kuponnya, tingkat kupon obligasinya itu berarti kelihatan. Kalau semakin kecil bunga, berarti semakin besar. Ya, nanti semakin dia besar yieldnya, berarti kemudian dia akan harga obligasinya akan semakin itu selama 10 tahun. Nah, kemudian ada yang disebut namanya durasi. Jadi obligasi itu mempunyai umur maturitas yang sama, tapi kemudian dia tidak tapi dia itu memberikan nilai kupon yang berbeda-beda ya, dan tidak bisa dianggap sama umur maturitasnya ya. Jadi karena dia nilai kuponnya berbeda-beda, itu kemudian tidak bisa dianggap sebagai umur yang sama maturitasnya. Kalau kita lihat contohnya ya, jadi obligasi B ini dia memberikan kupon 18%. Ya, akan lebih cepat menutupi harga beli obligasi dibandingkan dengan obligasi A yang kuponnya hanya 16%, meskipun umurnya itu sama 10 tahun, tapi nanti nilainya itu akan berbeda dengan maturitasnya. Tuh. Nah, kemudian durasi ya merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk nanti mereka mau mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut gitu. Kalau istilahnya pengembalian modal lah gitu ya. Jadi kita membeli di harga sekian gitu ya. Nah, kemudian berapa lama kita akan bisa mengembalikan ya harga dari awal pembelian obligasi tersebut. Nanti durasinya itu diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan present value. Ini pola aliran kasnya dibayar setiap 6 bulan ya, jatuh temponya 5 tahun, berarti nanti dia akan membayar 5 kali 10 kali ya. Ini penentuan durasi. Jadi untuk durasi kita bisa menggunakan durasi Macaulay ya. Jadi ini periode aliran kasnya ya, jumlah N itu jumlah periode sampai jatuh temponya. Kemudian present value-nya, jadi nilai sekarang dari aliran kas periode T ya, yang didiskonto pada tingkat GTM-nya. Nah, P-nya adalah price-nya, itu harga pasar obligasinya. Nanti bisa teman-teman coba hitung ya, menggunakan ini aliran kasnya, ini faktornya, kemudian nilai tentunya, tapi nanti ini kali ini 160 dibandingkan 0,862. Durasinya ketemu ini adalah perhitungan secara manual, tapi nanti teman-teman bisa coba menggunakan rumus ini. Itu rumusnya lebih cepat, hasilnya sama, nanti ketemu harusnya 3,797. Ini adalah perhitungan durasi ya, durasi dari contoh soal ini dari rumus sebelumnya. Nah, ini kalau manual kita hitung satu-satu, itu hasilnya ketemunya 3,797. Nah, kalau teman-teman nanti pakai rumus yang ini, hasilnya harus sama, 3,797. Jadi bisa coba ya. Oke, kemudian faktor penentu daripada durasi. Jadi lama durasi suatu obligasi nanti dia ditentukan oleh 3 faktor. Yang
pertama adalah maturitas daripada obligasi itu sendiri, kemudian pendapatan dari kuponnya, dan juga YTM-nya atau yield to maturity. Jadi faktor tersebut itu hanya faktor maturitasnya aja yang dia memiliki hubungan searah dengan yang namanya durasi. Nah, pentingnya dari konsep durasi itu apa? Yang pertama ya nanti dia menjelaskan ya mengenai apa sih gitu ya perbedaan antara umur efektif berbagai alternatif pilihan obligasi. Jadi seberapa efektif alternatif yang dipilih untuk obligasi tersebut, berapa lama dia masih bisa digunakan, berapa lama dia efektif untuk digunakan. Kemudian yang kedua itu digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi terutamanya di imunisasi. Kemudian digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat untuk mengukur sensitivitas ya harga obligasi terhadap yang namanya pergerakan tingkat ya, karena durasi itu sudah dikombinasi antara kupon dan juga maturitas obligasi. Nah, ini durasi modifikasi ya, menghitung persentase perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga. Kita menggunakan durasi yang sudah dimodifikasi, rumusnya adalah ini ya, dx-nya, d-nya durasi modifikasi ya, r-nya itu adalah YTM. Jadi berarti 1 plus YTM obligasinya berapa. Kemudian durasi modifikasi itu juga digunakan untuk menghitung persentase ya, harga perubahan tingkat bunga pasar ya, di persen perubahan harga ya, itu adalah minus durasi modifikasi dibagi 1 plus RR-nya ya, YTM obligasinya ya, dikalikan persen perubahan harga perubahan dalam RR. Nah ini contohnya menggunakan contoh sebelumnya, jadi durasinya itu 3,797, YTM-nya 16%, maka durasi modifikasinya itu adalah 3,7. 3,797 bagi 1 plus 15, artinya 3,27. Ini adalah durasi modifikasi. Kemudian asumsi ya, jika terjadi perubahan tingkat bunga pasar sebesar 3%, yaitu dari 10 menjadi 13, kemudian harga obligasi akan mendekati minus 9,84 pada perubahan ini, 13 dikalikan 0,3 karena dia meningkat 3%. Kemudian perubahan harga obligasinya mendekati minus 9,82. Jadi perubahan ini adalah durasi modifikasi yang kemudian berubah ya. Oke, itu materi dari saya ya. Sedikit materi dari saya, dan ada beberapa latihan yang setelah ini bisa teman-teman coba di materi saya yang akan saya tambahkan nanti menjadi tugas teman-teman dari latihan tersebut untuk dicoba di rumah. Dan tadi beberapa soal di depan yang mungkin harus teman-teman coba ya, contoh-contoh tadi yang bisa teman-teman coba, nanti silahkan coba di rumah ya. Dan saya kira semua sudah sama dengan contoh yang ada yang tadi saya jelaskan, jadi tinggal mencoba mengganti angkanya ya, dan ditirukan rumusnya. Saya kira teman-teman akan paham. Oke, dari nanti tugas untuk tugas harian teman-teman nanti akan saya taruh di sini di video ini, nanti silakan untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.